Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Rombel 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan karakter menurut pandangan Thomas Likona. Sebelum memasuki pembahasannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fania Valencia Rundesyanda dengan NIM 1511421061. Perkenalkan, nama saya Salma Fadila Ulansari dengan NIM 1511421080. Perkenalkan, nama saya Syifana Nur Alifa dengan NIM 1511421074. Perkenalkan, nama saya Salsabila Oktaviani dengan NIM 1511421086. Ya, saya sendiri, Sofa Nabila, dengan NIM 15114210089. Perkenalkan, nama saya Cassandra Syafie Febrianti dengan NIM 15114211093. Perkenalkan, nama saya Safira Rahma Ramadhani dengan NIM 15114211095. Perkenalkan, nama saya Syifa Kurnia Rohima dengan NIM 15114211100. Baik, terima kasih. Selanjutnya, berikut adalah topik yang akan kami bahas dari pandangan perkembangan karakter menurut Thomas Likona. Yang pertama ada biografi Thomas Likona, lalu ada pengertian karakter dan komponen pengembangan karakter. Selanjutnya ada pengertian pendidikan karakter dan nilai dasarnya. Selanjutnya akan ada peran orang tua dalam pengembangan karakter. Lalu ada peran sekolah dalam pendidikan karakter. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari pandangan perkembangan karakter menurut Thomas Likona. Yang pertama, biografi singkat Thomas Likona akan disampaikan oleh Safira dan Salma. Silakan. Terima kasih kepada Sofa. Selanjutnya sebelum kita membahas nih apa sih pengertian dari perkembangan karakter menurut Thomas Likona, kita kenali dulu nih Thomas Likonanya. Jadi latar belakang keluarganya itu, Thomas Likona itu lahir pada 4 April tahun 1943. Ia mempunyai 2 putra dan 11 cucu. Kemudian latar belakang pendidikannya, dia itu pernah menempuh pendidikan di Bachelor of Art di jurusan bahasa Inggris pada tahun 1964, lalu pada Master of Art pada jurusan bahasa Inggris pada 1965, lalu Doctor of Philosophy pada jurusan psikologi pada tahun 1971. Terus dia itu menerima beberapa penghargaan ya, seperti menerima beasiswa State University of New York, Faculty Exchange Scholar, lalu menerima penghargaan alumni kehormatan Distinguished Alumni Award dari State University of New York di Albany. Lalu sosial karirnya secara singkat, beliau itu setelah menjadi presiden di Association for Moral Education, Dr. Likona menjabat sebagai Dewan Komisaris di Karakter Education Partnership dan sebagai Dewan Penasehat di Karakter Coalition and Medical Institute for Sexual Health. Ia juga merupakan seorang psikolog perkembangan dan profesor di Departemen Pendidikan Anak Usia Dini di State University of New York, Portland. Saat ini ia memimpin Center for the Fourth dan Fifth R2 atau Respect and Responsibility. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah. Silakan. Oke, biografi singkat dari lanjutan Thomas Likona yang tadi ya, di mana Thomas Likona ini juga sering menjadi konsultan di sekolah-sekolah mengenai pendidikan karakter dan juga menjadi pembicara di berbagai seminar, terutama untuk para guru, orang tua, pendidik agama, dan kelompok yang peduli terhadap perkembangan moral kaum muda. Dalam mengajarkan nilai moral, ia tidak hanya mengajarkan di sekolah, tetapi juga di rumah, mulai dari Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Singapura, Swiss, Irlandia, dan Amerika Latin. Adapun karya-karya dari Dr. Thomas Likona yang telah dipublikasi, yang pertama adalah Moral Development and Behavior yang diterbitkan pada tahun 1976. Kemudian ada buku yang populer untuk para orang tua yang berjudul Raising Good Children yang diterbitkan pada tahun 1983. Kemudian ada Educating for Character,
How School Can Teach Respect and Responsibility yang diterbitkan pada tahun 1991, di mana buku ini mengenai penjabaran 12 poin program pendidikan karakter. Buku ini juga mendapat pujian sebagai definitive work di bidangnya dan menjadi pemenang penghargaan Christopher Award pada tahun 1992 atas penegasannya terhadap nilai-nilai utama seorang manusia. Kemudian ada Character Development in School and Beyond yang diterbitkan pada tahun 1992. Adapun karya lain yang ditulisnya bersama istrinya Judith dan William Benbrook MD adalah buku untuk kaum muda yang berjudul Sex, Love, and You yang diterbitkan oleh Ave Maria Press yang diterbitkan pada tahun 1994 dengan tujuan mempertahankan seks untuk pernikahan. Kemudian pada tahun 2004, ia juga dapat mengeluarkan buku yang berjudul Character Matter, How to Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Essential Virtue, dan juga Karakter Quintessential yang ditulisnya bersama Dr. Matthew Davidson. Karya-karya dari Dr. Licona ini juga pernah ditampilkan sebagai cover story di majalah New York Times dengan judul Teaching Johnny to be Good pada tahun 1995. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai karakter, yaitu pengertian dan komponen pengembangannya. Pada topik ini akan disampaikan oleh Shivana dan Cassandra. Silakan. Baik, terima kasih Sofa atas waktunya. Jadi, dalam memahami karakter, Thomas Licona ini mendasari pada pendefinisian karakter menurut Aristoteles dan Mikhail Novak. Jadi, menurut Aristoteles, karakter yang baik adalah berbudi pekerti terhadap diri sendiri dan ketika berhubungan dengan orang lain. Dua aspek ini perlu saling berkorelasi, jadi seorang harus berbuat baik kepada dirinya sendiri, misalnya mengontrol diri dan nafsu, agar nantinya ia dapat memperlakukan orang lain dengan baik pula. Kemudian menurut Michael Novak, karakter adalah perpaduan budi pekerti yang selaras, yang didapatkan melalui ajaran agama, kisah sastra, serta cerita mengenai orang yang bijak atau berilmu, yang telah ada sejak zaman dulu hingga saat ini. Novak menyatakan bahwa tak ada seorang pun yang sempurna. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai kekurangannya masing-masing. Nah, dari kedua konsep di atas, Thomas Licona memberikan cara pandang baru mengenai karakter yang sesuai dengan pendidikan nilai. Ia mengungkapkan bahwa karakter itu terdiri dari nilai-nilai yang operatif atau nilai-nilai yang berfungsi dalam praktik. Next. Nah, jadi maksud dari pandangan Thomas Licona, karakter itu adalah suatu bentuk tingkah laku seseorang yang terdiri dari nilai-nilai operatif, yaitu nilai-nilai dalam melakukan suatu tindakan. Atau bisa juga dikatakan bahwa karakter itu terdiri atas komponen-komponen tertentu yang saling mempengaruhi. Komponen-komponen ini ialah pengetahuan, keinginan dalam hati, dan tindakan. Menurut Thomas Licona, karakter yang baik itu terdiri dari pengetahuan mengenai hal yang baik, munculnya keinginan untuk berbuat baik, dan tindakan melakukan kebaikan. Ketiga hal ini berperan penting untuk seseorang menjalankan kehidupan yang bermoral, dan ketiganya juga merupakan faktor pembentuk kematangan moral. Baik, saya akan melanjutkan itu. Jadi Thomas Licona membagi komponen pengembangan karakter menjadi 3, yaitu pertama adalah moral knowing, kemudian moral feeling, dan moral action. Next. Yang pertama adalah moral knowing atau pengetahuan tentang moral. Moral knowing ini terdiri dari 6 aspek. Yang pertama adalah moral awareness atau kesadaran moral. Jadi kesadaran moral ini terbagi berdua menjadi 2 aspek. Yang pertama adalah menggunakan pikirannya untuk melihat apakah sebuah situasi memerlukan tindakan, dan kedua adalah memahami informasi dari situasi yang bersangkutan. Yang kemudian adalah knowing moral values atau mengetahui nilai moral. Mengenali nilai moral berarti mengetahui cara menerapkan nilai-nilai yang berhubungan dalam berbagai macam situasi. Contoh nilai moral adalah seperti menghormati orang lebih tua, bersikap jujur, adil, berperilaku sopan santun, mempunyai kedisiplinan, berani, memiliki toleransi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah
perspective taking atau pengambilan perspektif atau sudut pandang. Adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain, melihat situasi sebagaimana adanya, membayangkan bagaimana mereka akan berpikir, bereaksi, dan menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian ada moral reasoning atau pertimbangan moral. Maksudnya di sini dengan moral reasoning adalah seperti apa artinya dengan memiliki moral dan mengapa kita harus mempunyai nilai moral. Misalnya kita harus mengetahui mengapa jujur itu penting. Yang kelima adalah decision making atau pengambilan keputusan. Jadi decision making adalah kemampuan dalam mengambil keputusan ketika dihadapi dengan sebuah masalah yang ini mencerminkan moral seseorang. Apa keputusan yang diambil, akibatnya, dan keputusan mana yang paling menguntungkan. Yang keenam adalah self-knowledge atau mengenali diri sendiri. Kemampuan mengenal atau memahami diri sendiri, hal ini merupakan yang paling sulit sebenarnya dalam mengembangkan moral kita. Self-knowledge ini meliputi kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri, dan bagaimana cara mengkompensasi kelemahan itu. Next. Yang komponen kedua adalah moral feeling, yang juga terbagi menjadi 6 aspek. Yang pertama ada conscience atau hati nurani. Conscience ini terbagi jadi sisi kognitif, yaitu mengetahui hal yang benar, dan emosional, yakni kesadaran untuk melakukan perbuatan yang benar. Jika seseorang sadar ia harus melakukan sesuatu, maka ia akan melakukan dengan tindakan yang benar. Kebanyakan orang tahu mana yang menurut mereka benar, tapi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sesuai yang ia pikirkan. Contohnya adalah semua orang tahu kalau mencontek ada perbuatan yang salah, tapi semua orang pasti pernah melakukannya, bukan? Kedua adalah self-esteem atau harga diri. Self-esteem adalah ukuran terhadap diri, bagaimana kita menilai diri dan apakah kita menghargai diri sendiri. Jadi jika kita menghargai diri sendiri secara positif, maka kita akan lebih mudah menghargai orang lain. Sebaliknya, jika kita kurang menghargai diri sendiri, kita akan lebih sulit menghargai orang lain pula. Namun sebenarnya penghargaan diri ini tidak menjamin karakter yang baik. Jika karakter yang ia miliki itu menuju ke arah yang menunjukkan eksesivitas seperti popularitas, kekuasaan, kekayaan, dan sebagainya, itu kurang baik. Sebaiknya seseorang harus mengembangkan harga diri mereka berdasarkan nilai moral yang baik seperti kesopanan, rasa tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain. Yang ketiga adalah empati atau kemampuan untuk merasakan apa yang orang rasakan, seakan-akan orang tersebut mengalami keadaan yang dilakukan orang lain. Terus yang keempat adalah loving the good atau mencintai yang baik. Karakter yang paling baik dicerminkan dari kecintaannya terhadap hal-hal yang baik atau untuk melakukan yang baik. Ketika individu suka berbuat baik, ia akan senantiasa melakukan hal-hal baik kepada orang lain. Individu tersebut akan terdorong untuk berbuat baik dari hatinya, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban untuk berbuat semata. Yang kelima adalah self-control atau pengaturan diri. Self-control sangat diperlukan dalam diri seseorang agar orang tersebut bisa berperilaku sesuai etika. Emosi yang berlebihan dapat mengaruhi seseorang untuk berbuat buruk jika tidak dikendalikan. Yang keenam adalah humility atau kerendahan diri. Humility, kerendahan diri adalah esensi moral yang sering dipandang sebelah mata. Padahal kerendahan diri ini sangat penting untuk membangun karakter baik. Kerendahan diri adalah keterbukaan yang tulus terhadap kebenaran dan keinginan untuk bertindak agar memperbaiki kekurangan kita. Next. Selanjutnya adalah moral action. Moral action ini adalah tindakan moral atau perwujudan dari komponen moral knowing dan moral feeling. Yang mencakupi yang pertama adalah kompetensi, adalah kemampuan untuk mengubah penilaian dan perasaan moral ke dalam tindakan yang diperlukan. Kedua, adanya will atau kemauan. Untuk melakukan sesuatu yang baik, biasanya orang memerlukan keinginan yang kuat untuk bertindak. Untuk menjadi orang baik, kita harus memiliki keinginan untuk berbuat baik pada sesama dan menggerakkan moral energi kita untuk menentukan tindakan yang paling tepat untuk dilakukan. Yang terakhir adalah moral action membutuhkan habit atau kebiasaan. Setelah memiliki kemauan untuk berbuat baik, keinginan itu diwujudkan dengan tindakan.
Menurut William Bennett, seorang mantan Menteri Pendidikan Amerika Serikat, seorang yang memiliki karakter baik ditunjukkan dari apabila orang itu berbuat baik dengan sepenuh hati. Lanjut. Jadi untuk dalam pengembangan karakter ini, Thomas Likona menunjukkan hal-hal sasaran yang harus dibidik dalam yang pertama adalah aspek kognitif, yaitu untuk mengembangkan kecerdasan inteligensi yang membangun moral knowing. Beberapa contohnya saya berikan seperti memberikan edukasi berbasis karakter, mengembangkan akal pikiran siswa, membangun motivasi untuk berbuat baik, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan suportif, dan lain-lain. Yang kedua adalah unsur afektif, yang itu berhubungan dengan moral feeling, sehingga menunjukkan kecerdasan emosional, seperti mengembangkan sikap, mengembangkan simpati, empati, memahami dan memanage perasaan dan emosi, menyelesaikan konflik dengan tenang, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga berhubungan dengan psikomotorik atau berhubungan dengan perilaku, tingkah laku, dan sebagainya. Yang penting untuk mengembangkan moral action. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada topik yang ketiga, kita akan mempelajari tentang pendidikan karakter, yaitu tentang pengertiannya dan juga nilai-nilai dasarnya. Topik ini akan disampaikan oleh Shivana. Silahkan. Terima kasih Sofa atas kesempatannya. Jadi mengenai pendidikan karakter ini, konsep ini tuh telah ada sejak tahun 1900-an. Dan Thomas Likona ini dianggap sebagai yang memperkenalkan konsep pendidikan karakter. Thomas Likona mengemukakan bahwa pendidikan karakter ialah usaha yang dilaksanakan dengan sengaja untuk membantu seseorang agar dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai moral supaya dirinya dapat berkembang menjadi sosok yang baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, serta lingkungan masyarakatnya. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa perkembangan karakter seseorang itu dapat dicapai melalui pendidikan karakter. Pelaksanaan pendidikan karakter ini didasari oleh banyaknya permasalahan-permasalahan moral yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, seperti misalnya penyalahgunaan narkoba, pemerkosaan, pencurian, kenakalan remaja, melanggar hak orang lain, dan lain sebagainya. Pendidikan karakter selalu dibutuhkan dalam suatu lingkungan untuk mendorong individu agar dapat berkembang menjadi insan yang berkarakter baik dan dapat berguna. Thomas Likona menerangkan terdapat 3 institusi yang berperan untuk melaksanakan pendidikan karakter, yaitu sekolah, rumah, dan tempat ibadah. Next. Nilai dasar pendidikan karakter. Thomas Likona menerangkan bahwa nilai dasar pendidikan karakter itu ada 2, yaitu nilai moral dan nilai non-moral. Nilai moral merupakan nilai yang harus dilakukan, jadi dia sifatnya wajib. Artinya, seseorang harus tetap sejalan dengan nilai moral meskipun ia sedang dalam kondisi tidak ingin melakukannya. Nilai moral diantaranya ada kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Perilaku yang sejalan dengan nilai moral itu contohnya seperti orang tua berkewajiban untuk mengurus anaknya, terus seseorang wajib membayar tagihan-tagihan yang dimilikinya, dan adil dalam berurusan dengan orang lain. Lalu yang kedua, itu ada nilai non-moral. Nilai non-moral merupakan nilai yang tidak mengandung kewajiban seperti nilai moral. Nilai non-moral diartikan sebagai apa yang ingin atau suka dilakukan. Seperti misalnya mendengarkan musik dari penyanyi favorit atau membaca novel dengan tema tertentu. Itu merupakan contoh dari perilaku yang sejalan dengan nilai non-moral. Jadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang disuka namun tidak wajib untuk selalu dijalankan. Nah, Thomas Likona membagi kembali nilai moral menjadi universal dan non-universal. Nilai moral universal merupakan nilai moral yang sifatnya itu mengikat setiap orang di dunia ini. Nilai ini menekankan pada sifat kemanusiaan dan harga diri fundamental manusia. Jadi setiap orang tuh wajib untuk mengamalkan nilai moral universal ini agar keberlangsungan hidup manusia menjadi sejahtera. Contoh dari nilai moral universal diantaranya adil ketika berperilaku dalam masyarakat, serta menghormati hak-hak hidup orang lain. Nah, kalau nilai moral non-universal itu tidak bersifat wajib untuk seluruh manusia,
Nilai ini merupakan nilai yang menurut suatu individu itu wajib untuk ditaati, namun ia tidak berhak untuk membebankan kewajibannya kepada orang lain. Contohnya adalah nilai keagamaan. Nilai keagamaan itu bersifat wajib hanya untuk para pengikutnya saja. Sedangkan orang lain yang tidak mempunyai keyakinan yang sama, itu tidak diwajibkan untuk menjalankan nilai tersebut. Misalnya kayak nilai keagamaan agama Islam. Contohnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menunaikan sholat wajib 5 waktu, berpuasa Ramadan, terus berzakat gitu ya. Tapi kalau misalnya umat-umat lain yang tidak berkeyakinan sama, itu tidak wajib untuk menjalankan nilai-nilai ini. Next. Nah, Thomas Likona lebih lanjut mengemukakan bahwa nilai yang menjadi dasar pendidikan moral ialah sikap hormat dan rasa tanggung jawab. Kedua nilai, pendefinisian kedua nilai tadi, sikap hormat merupakan sikap menunjukkan penghargaan terhadap sesuatu. Rasa hormat menuntut seorang untuk menjaga, melindungi, dan menghargai suatu hal. 3 macam bentuk penghormatan ialah hormat terhadap diri sendiri, dan hormat terhadap diri sendiri, hormat terhadap orang lain, dan hormat terhadap hal-hal yang menunjang kehidupan manusia. Kalau tanggung jawab itu merupakan kemampuan seorang untuk menanggung sesuatu atau melakukan kewajibannya. Bertanggung jawab membuat seorang menjadi perhatian dan reaktif terhadap kebutuhan orang lain. Oleh sebab itu, tanggung jawab dapat menumbuhkan sikap peduli kepada sesama. Thomas Likona berpendapat bahwa kedua nilai ini, yang tadi, sikap hormat dan tanggung jawab ini, itu mewakili dasar moralitas utama dan perlu diajarkan dalam sekolah. Apabila siswa telah senantiasa bersikap hormat dan bertanggung jawab, tanpa disadari nilai-nilai moral yang lain, seperti keberanian, kejujuran, disiplin, bertoleransi, dan lain sebagainya itu akan ikut terbentuk. Oke. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada topik yang keempat ini mengenai peran orang tua dalam pengembangan karakter. Topik keempat ini akan disampaikan oleh Salsabila. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Sofa. Lagi next. Baik, peran orang tua mengenai perkembangan karakter anak menurut Thomas Likona. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa peran atau pengasuhan orang tua itu memiliki dampak yang besar dalam pengembangan moral, perilaku, dan kemampuan anak-anak untuk belajar dan melakukan pekerjaan sekolah dengan disiplin. Pengasuhan di sini termasuk di dalamnya standar yang diajarkan dan ditegakkan oleh orang tua kepada anaknya. Bisa diteruskan, maksud saya di next. Nah, Thomas Likona memberikan 11 prinsip untuk orang tua dalam membesarkan anaknya dengan karakter. 11 prinsip ini bukan sebagai pengguruan terhadap orang tua, namun sebagai bentuk orang tua menghargai perkembangan karakter anak. Pertama, jadikan pengembangan karakter sebagai prioritas utama. Di zaman yang sekarang ini, yang dimana moral sepertinya menurun ya, seperti seks bebas di mana-mana, narkoba juga semakin marak. Maka dari itu orang tua diharapkan memprioritaskan pengembangan karakter anak daripada yang lainnya. Di zaman sekarang ini kebanyakan orang tua lebih memprioritaskan nilai dan juga harga diri seorang anak. Padahal apabila kita cermati ya, daripada kecerdasan itu lebih utamanya karakter yang menjadi prinsip utama. Contohnya misalnya saja pernyataan yang mengatakan bahwa orang Indonesia tidak kekurangan orang yang cerdas, namun orang yang jujur. Seperti yang tadi diterangkan oleh Cassandra, orang-orang tahu bahwa menyontek itu salah, tapi karena tuntutan orang tua untuk mendapatkan nilai yang tinggi, akhirnya anak-anak lebih mementingkan menyontek daripada jujur dalam mengerjakan ujian. Poin kedua, jadilah orang tua yang otoriter. Otoriter di sini bukan berarti kejam, namun tegas dalam menerapkan nilai-nilai perkembangan karakter di rumah.
juga dalam mengkoreksi tindakan-tindakan anak. Misalnya, kalau misalnya anak melanggar peraturan yang telah orang tua berikan, orang tua juga harus konsisten untuk selalu menegurnya, tidak boleh dibiarkan. Karena apabila dibiarkan, lama-lama anak tersebut akan menjadi terbiasa untuk melanggar nilai tersebut. Misalnya saja, anak tidak hormat terhadap orang tua. Apabila dibiarkan, nanti lama-kelamaan tidak hanya orang tua yang tidak dihormati, namun juga orang dewasa lainnya. Poin ketiga, cinta anak-anak. Cinta di sini adalah memberikan waktu kepada anak. Jadi orang tua tidak hanya terus-terusan bekerja, tapi juga bermain dengan anak, menghabiskan waktu dengan anak, dengan bercerita atau yang lainnya. Ketika tumbuh cinta di antara anak dan orang tua, akan terjadi ikatan emosional. Nah, ketika ikatan emosional ini sudah terjadi, anak-anak akan lebih bisa menerima nilai-nilai yang diberikan oleh orang tuanya. Kemudian mengajarkan dengan contoh. Ya, jadi ketika kita ingin anak-anak terbentuk karakternya, kita tidak hanya sekedar menyuruh saja, tapi juga memberikan contoh. Misalnya, anak-anak tidak boleh menonton TV yang mengandung kekerasan, maka orang tua juga harus mencontohkan bahwa orang tuanya juga tidak menonton televisi yang mengandung kekerasan. Jadi anak-anak diharapkan bisa lebih menerima nilai yang diajarkan oleh orang tuanya. Kemudian mengelola lingkungan moral. Orang tua sebaiknya mengetahui teman-teman dari anak-anak, kemudian bagaimana sih sifat dari teman-teman anak-anak, juga mengelola seperti tontonan anak-anak, juga mengelola games-games yang ada di HP, sehingga anak-anak tidak mendapatkan karakter yang buruk dari lingkungan sekitarnya. Nah, tetapi dalam mengelola lingkungan moral ini tidak hanya sekadar menyuruh seperti tadi ya, tapi juga diberikan pemaknaan bahwa kenapa sih tidak boleh melakukan A, kenapa tidak boleh main HP lebih dari 8 jam misalnya, atau kenapa tidak boleh mendownload game A atau mendownload game B, sehingga anak-anak tidak tumbuh rasa kebencian, namun dia lebih bisa mengerti, oh tujuan orang tuanya melarang A ini karena ini gitu. Kemudian prinsip ke-6, gunakan pengajaran langsung untuk membentuk hati nurani. Nah, orang tua selain mencontohkan tindakan moral, selain mencontohkan pengajaran tindakan moral, juga harus mengajarkan moral-moral yang dilakukan oleh orang tua. Misalnya pengajaran langsung itu mencontohkan anak untuk misalnya saling memberi kepada yang tidak punya, sehingga hati nuraninya terbentuk dan juga nanti lama-lama jadi terbiasa untuk selalu memberi kepada yang tidak punya. Next. Baik, nomor 7, mengajarkan keputusan yang baik. Mengajarkan keputusan yang baik di sini, jadi apabila anak mengalami masalah, itu orang tua tidak hanya kayak, kamu harus A, gitu, tapi coba berikan dulu pengertian kepada anak, sehingga nanti yang memutuskan itu anak. Tapi orang tua mengarahkan bagaimana sebaiknya, bagaimana apa yang harus dilakukan anak. Tapi sehingga nanti anak itu memiliki keputusan yang baik gitu. Kemudian nomor 8, kedisiplinan secara bijaksana. Kedisiplinan ini bisa diajarkan dengan memberikan tanggung jawab kepada anak, misalnya memberikan tanggung jawab untuk membersihkan rumah hanya di setiap weekend misalnya. Nah, itu kan tanggung jawab yang baik ya. Jadi nanti dari situ anak tuh menjadi disiplin gitu. Oh, setiap weekend dia harus membersihkan rumah. Kemudian poin nomor 9, memecahkan masalah dengan adil. Memecahkan masalah dengan adil yang dimaksud di sini, misalnya di dalam sebuah keluarga ada masalah ya, antara kakak dan adik misalnya. Maka solusi yang sebaiknya diberi orang tua adalah orang tua duduk bersama dengan seluruh anggota keluarga, kemudian membicarakan masalah yang sedang terjadi, baru memberikan memunculkan solusi yang bisa disepakati oleh semua anggota keluarga. Jadi tidak hanya lagi-lagi
memutuskan masalah berdasarkan hanya kepada kedua orang tua saja, tapi di sini duduk bersama dengan seluruh anggota, kemudian memberikan keputusan yang bisa sama-sama diterima oleh seluruh anggota keluarga. Selanjutnya poin ke-10, memberikan kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk melaksanakan kebaikan ya. Contohnya misalnya seperti tadi membersihkan rumah, kemudian apalagi memberikan keputusan yang baik, contohnya seperti itu. Poin terakhir, mendorong pengembangan spiritual. Nah, menurut penelitian yang terdapat di bukunya Thomas Likona, anak muda yang sering menghadiri acara keagamaan itu lebih rendah tingkat terlibat dalam masalahnya. Jadi, untuk sebagian orang, agama itu memiliki batas, sebagai batas dalam bertindak, sebagai tujuan untuk kenapa sih mereka dihidupkan, kenapa mereka dihidupkan di dunia, lalu apa yang seharusnya mereka lakukan di dunia, dan kemudian apa yang akan terjadi setelah mereka meninggal gitu. Jadi dalam hal ini agama atau spiritual itu bisa juga sebagai pembentuk karakter anak hingga muda nanti atau sampai dewasa. Sekian, saya kembalikan ke Sofa. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsabila. Selanjutnya, untuk topik yang kelima mengenai peran sekolah, saya akan membawakan topik mengenai peran sekolah, yaitu peran sekolah dalam pendidikan karakter. Jadi, peran sekolah dalam pendidikan karakter dapat dilakukan dengan menciptakan sekolah berkarakter, yang di dalamnya tercipta ruang kelas yang berkarakter. Pada ruang kelas yang berkarakter dapat diciptakan pembelajaran yang menjadikan perkembangan karakter sebagai bagian dari setiap pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah perlu menggunakan kurikulum luas untuk mengajarkan kebajikan moral dan intelektual. Dan pembentukan sekolah yang berkarakter ini tidak hanya dilakukan oleh guru saja, bukan hanya tugas dari guru saja, tetapi juga seluruh warga sekolah tersebut sampai dengan pegawainya juga ikut berperan penting dalam menciptakan sekolah yang berkarakter. Dan selanjutnya ini ada 6 poin cara untuk menciptakan ruang kelas yang berkarakter agar tercipta sekolah yang berkarakter. Yang pertama ada membangun ikatan dan model karakter. Lalu yang kedua ada mengajarkan akademik dan karakter secara bersamaan. Jadi tidak hanya diajarkan tentang akademik saja, tetapi diiringi juga dengan pengajaran tentang karakter. Yang ketiga ada mempraktikkan disiplin berbasis karakter. Tidak hanya memaparkan teori saja tentang karakter, tetapi juga mempraktikkan. Jadi siswa atau murid-murid dapat lebih cepat untuk belajar mengenai karakter. Lalu yang keempat ada mengajarkan tata cara yang baik. Yang kelima, mencegah kenakalan teman sebaya dan mengedepankan kebaikan. Lalu yang terakhir ada membantu anak-anak atau mungkin juga bisa untuk orang dewasa untuk bertanggung jawab untuk membangun karakter mereka sendiri. Jadi tidak bergantung kepada orang lain tetapi bisa membangun karakter mereka sendiri. Dan untuk tadi Salsabila sudah menjelaskan tentang peran orang tua dan saya di sini menyampaikan tentang peran sekolah dan alangkah baiknya jika sekolah dan orang tua itu bekerja sama untuk membangun karakter seorang anak. Jadi karakter yang terbentuk ini akan menjadi lebih maksimal daripada mengajarkannya secara sendiri-sendiri seperti itu. Lalu yang keenam, kita memasuki topik terakhir, yaitu ada kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan dari perkembangan karakter menurut Thomas Likona. Dan di topik keenam ini akan disampaikan oleh Evania dan Ashifa. Silakan. Baik, terima kasih Sofa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Yang pertama, Thomas Likona menjelaskan gagasannya tentang konsep pendidikan karakter secara detail dari yang umum sampai yang khusus.
Yang kedua, pendekatan yang dipakai dalam mewujudkan pendidikan karakter adalah pendekatan komprehensif yang mencakup seluruh stakeholder pendidikan sendiri. Yang ketiga, Thomas Likona menanamkan pengembangan karakter kepada diri anak tentang ketulusan hati, kejujuran, belas kasih, kegagahan, keberanian, kasih, kontrol diri, kerjasama, dan kerja keras. Yang keempat, Thomas Likona menanamkan kebiasaan yang baik sehingga anak-anak mengerti, paham, merasakan, dan melakukan yang baik. Yang kelima, dalam penerapan di dunia pendidikan, Thomas Likona menerapkan pentingnya kerjasama sekolah dan keluarga. Yang keenam, dalam pembelajarannya, pendidikan karakter Likona ini sangat cocok untuk anak usia dini karena menggunakan strategi menirukan dan bercerita. Yang ketujuh, cakupannya sangat luas meliputi aspek kognitif, afektif, dan perilaku moralitas, sehingga menjadikan individu menjadi pribadi dan warga negara yang baik dan berakhlak mulia. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kekurangan dari pemikiran Thomas Likona mengenai pendidikan karakter. Yang pertama, bersifat kasuistik. Jadi dalam beberapa buku Thomas Likona yang menjadi bahan dalam pembahasan pendidikan karakter, Likona lebih banyak memaparkan penjelasan dengan kasus-kasus yang terjadi di Amerika. Jadi sifatnya tergolong kasuistik. Yang kedua, membedakan antara pendidikan karakter dan pendidikan agama. Pemikiran Thomas Likona secara tegas sangat membedakan antara pendidikan karakter dan pendidikan agama karena pemikirannya terkesan hanya berorientasi pada hubungan horizontal antara manusia dan manusia. Terus yang ketiga, belum memiliki grand design pendidikan karakter di sekolah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan materi tentang perkembangan karakter menurut pandangan Thomas Likona. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan mengenai pandangan Thomas Likona ini. Dan tadi sudah kami jelaskan tentang 6 topik yang dibahas oleh Thomas Likona. Seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk memaparkan hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.